Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Bayu Setianugraha dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai artikel yang telah saya susun berjudul Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Melalui Pendekatan Konstruktivisme. Menjelaskan isi dari bab abstrak tersebut. Kemampuan pemahaman konsep matematika adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika. Namun pada kenyataan saat ini yang terjadi di sekolah dasar, banyak siswa yang kesulitan dalam memahami konsep matematika. Maka diperlukan beberapa perbaikan dalam pembelajaran matematika tersebut. Salah satunya dengan memberikan variasi dalam penggunaan pendekatan pembelajaran. Dalam artikel ini, saya menggunakan pendekatan yaitu pendekatan konstruktivisme. Maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan konsep dasar matematika pada siswa. Pembelajaran berdasarkan pendekatan konstruktivisme meliputi 4 tahap pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama adalah tahap persepsi, dan yang kedua adalah tahap eksplorasi, dan yang ketiga tahap diskusi dan penjelasan konsep, dan yang terakhir adalah tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Selanjutnya saya akan membahas bab pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan pengamatan guru dalam mengajarkan konsep dasar matematika di sekolah dasar, sangat sulit dipahami oleh siswa. Dalam hal ini, siswa sangat sulit memahami konsep-konsep dasar matematika bila penjelasannya atau penyajian materi disajikan dalam bentuk definisi formal. Pada umumnya, siswa hanya menghafal saja definisi tanpa memahami suatu makna. Sebagai akibatnya, siswa menjadi kesulitan dalam memahami sifat-sifat dan hubungan antara sifat dari konsep-konsep dasar matematika itu sendiri. Rendahnya kemampuan matematika perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, dalam artikel ini hendak saya kaji dengan menganalisa rendahnya kemampuan matematika tersebut. Bahwa kegiatan pembelajaran kebanyakan beberapa guru mungkin dan berkonsentrasi hanya mengejar pada skor ujian akhir nasional dengan mendapatkan nilai setinggi mungkin dengan memfokuskan kegiatan pembelajaran untuk melatih siswa terampil menjawab soal matematika. Sehingga penguasaan dan pemahaman suatu pemahaman konsep dasar matematika siswa menjadi terabaikan. Adapun faktor yang menjadi penyebab rendahnya pemahaman konsep matematika, yaitu salah satunya dalam mengajar seringkali guru mencontohkan suatu proses dan prosedur dalam memecahkan suatu masalah, sementara itu siswa mendengarkan dan hanya menonton proses pembelajaran. Setelah itu, guru memecahkan soal sendiri dan dilanjutkan memberi latihan soal kepada siswa dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah dicontohkan oleh guru.
Hal tersebut dinamakan pembelajaran konvensional. Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan adanya upaya untuk mengembangkan pemahaman konsep dasar matematika pada siswa dalam pembelajaran matematika. Pentingnya pengembangan pemahaman konsep matematika yang dimaksud terdapat dalam kurikulum 2013 yang berlaku di Indonesia saat ini. Kemampuan pemahaman matematika siswa merupakan salah satu faktor dari tujuan kurikulum 2013, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, dan tepat dalam pemecahan suatu permasalahan. Adanya beberapa kendala belajar siswa tersebut, maka diperlukan suatu pendekatan yang mampu meningkatkan pemahaman, meningkatkan kemampuan konsep dasar matematika dengan melibatkan keaktifan siswa secara langsung dalam mengkonstruksi pengetahuannya dalam proses komunikasi dan pemecahan masalah. Salah satu pendekatan pemecahan masalah yang dapat meningkatkan kemampuan memahami konsep dasar matematika dan pemecahan masalah yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan yang memandang siswa sebagai individu aktif, membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya dalam proses masuk ke dunia yang nyata secara terus-menerus. Sehingga fakta dan keterampilan dipelajari secara holistik dan terjadi proses menghubungkan pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Beberapa ahli berpendapat bahwa pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme terbukti efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep matematika. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran ini siswa belajar secara holistik dan dalam konteks atau situasi yang nyata. Mereka diberdayakan untuk berpikir mengkonstruksi pengetahuan matematika. Aktivitas siswa dalam pembelajaran yang merupakan interaksi antara siswa dan situasi nyata membantu siswa meningkatkan pemahaman terhadap konsep-konsep matematika, sehingga siswa belajar lebih efektif untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Dalam artikel ini, berdasarkan masalah di atas, maka masalah dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep dasar matematika? Yang kedua, bagaimana peningkatan pemahaman konsep matematika dengan pendekatan konstruktivisme? Yang ketiga, bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme? Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan artikel ini. Yang pertama adalah bagi guru, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan konstruktivisme sebagai pendekatan pembelajaran alternatif yang dapat digunakan dalam melakukan pembelajaran matematika. Yang kedua, bagi sekolah, diharapkan
dapat memberikan wacana baru tentang pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme. Yang ketiga, bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran matematika. Dan yang terakhir adalah bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan wawasan dalam mengajar agar tujuan pembelajaran dicapai dengan maksimal. Pembahasan selanjutnya yaitu pada bab kajian pustaka. Yang pertama adalah landasan teori, yaitu pengertian dari konsep matematika. Menurut Ali Hamzah dan Musli Raini, konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan orang dapat mengklarifikasikan objek-objek atau peristiwa dan menentukan apakah objek atau peristiwa itu merupakan contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut. Konsep-konsep berguna untuk mengidentifikasi objek-objek yang ada di sekitar dengan cara mengenali ciri-ciri masing-masing dari objek itu sendiri. Berdasarkan uraian para pakar mengenai definisi pemahaman dan konsep tersebut, maka dapat disimpulkan pemahaman konsep merupakan kemampuan berpikir dalam melakukan prosedur secara akurat, efisien, dan tepat dengan bahasa mereka dan cara mereka sendiri dari apa yang telah mereka pelajari. Keberhasilan pembelajaran matematika siswa dapat diukur dari kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep dalam memecahkan permasalahan. Pemahaman konsep merupakan salah satu fokus psikologis yang diperlukan dalam kegiatan belajar karena dipandang sebagai suatu cara berfungsinya pikiran siswa dalam hubungannya dengan pemahaman bahan pembelajaran, sehingga penguasaan terhadap bahan yang disajikan lebih mudah dan efektif untuk dipahami. Yang kedua adalah komponen dari pemahaman konsep matematika. Pemahaman memiliki beberapa tingkatan kemampuan. Dalam hal ini, Wegulo menyatakan bahwa kemampuan-kemampuan yang tergolong dalam pemahaman mulai dari terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah translasi, yaitu kemampuan untuk mengubah fokus tertentu menjadi fokus lain tanpa perubahan makna. Dan yang terakhir adalah interpretasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna yang terdapat di dalam fokus, baik fokus verbal maupun non-verbal. Indikator pemahaman konsep. Indikator-indikator pencapaian sebuah konsep dalam BSNP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklarifikasi objek-objek menurut sifat tertentu atau sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep itu. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Yang keenam, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu.
dan yang terakhir mengaplikasikan konsep tersebut. Selanjutnya adalah pengertian dari pendekatan konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan merupakan hasil konstruksi yang dilakukan manusia. Pengetahuan tidak dapat begitu saja diberikan dari seseorang kepada orang lain, tetapi orang yang menerima pengetahuan tersebut terlebih dahulu harus memproses dan menafsirkan sendiri. Dalam proses pembelajaran di sekolah pun, siswa tidak dapat begitu saja menerima pengetahuan jadi guru secara langsung karena belajar bukanlah sesuatu yang dilakukan terhadap siswa, tetapi diperlukan keaktifan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri dengan cara memadukan pengetahuan dan keterampilan baru dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah ada dalam dirinya melalui pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Sehingga pengetahuan yang didapatnya itu lebih bermakna dan selalu diingat oleh siswa tersebut. Hampir tidak pernah terjadi proses belajar tanpa adanya keaktifan individu. Siswa yang belajar, menurut Sujono, pada tahun 1988, dalam hal ini guru sebaiknya hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator, karena pada hakikatnya mengajar bukan kegiatan memindahkan pengetahuan jadi dari guru ke siswa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Piaget bahwa pengetahuannya ditemukan, dibentuk, dan dikembangkan oleh siswa. Guru hanya menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan siswa membentuk makna dari bahan-bahan pelajaran melalui suatu proses belajar dan menyimpannya dalam ingatan yang sewaktu-waktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut. Driver menerangkan prinsip-prinsip dari pendekatan konstruktivisme yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Piaget, yaitu antara lain, yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun sosial. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali hanya dengan keaktifan siswa itu sendiri untuk menalar. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. Dan yang terakhir, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan dengan mulus. Pengembangan pembelajaran yang menggunakan paham konstruktivisme dilaksanakan oleh Piaget. Lebih lanjut, Piaget menyatakan bahwa teori pengetahuan itu pada dasarnya adalah teori adaptasi pikiran ke dalam suatu realitas seperti organisme beradaptasi ke dalam lingkungannya dengan menggunakan asimilasi, akomodasi, dan dikendalikan dengan prinsip keseimbangan. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru ke dalam pikiran
sedangkan akomodasi adalah penyusunan kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi itu punya tempat. Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan yang memandang siswa sebagai individu yang aktif, membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya dalam proses masuk ke dunia yang nyata secara terus-menerus, sehingga fakta dan keterampilan dipelajari secara holistik dan terjadi proses menghubungkan pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya oleh siswa. Choi pada tahun 1999 mengemukakan bahwa konstruktivisme merupakan suatu pendekatan pendidikan dan pembelajaran yang berdasarkan anggapan bahwa kognisi diakibatkan oleh pembinaan mental. Dengan kata lain, pelajar mempelajari dengan memberikan pernyataan baru dengan pengetahuan yang telah tersedia. Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika pun, untuk mempelajari materi matematika yang baru, pengalaman pelajaran yang lalu sebagai pengetahuan prasyarat dari siswa akan mempengaruhi terjadinya proses belajar matematika tersebut. Maka langkah pertama yang harus dilakukan guru ketika akan mengajarkan materi baru adalah materi baru tersebut harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur pengetahuan siswa. Langkah-langkah konstruktivisme. Langkah dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme yang lebih lengkap diungkapkan oleh Jaeger adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persepsi. Pada tahap ini siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Yang kedua, tahap eksplorasi. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Yang ketiga, tahap diskusi dan penjelasan konsep. Pada tahap ini, siswa memikirkan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasi siswa, ditambah dengan penguatan guru. Selanjutnya, siswa membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Yang terakhir, tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Pada tahap ini, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan maupun melalui pemunculan masalah yang berkaitan dengan isu-isu dalam lingkungan siswa tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah bab metodologi yang digunakan dalam artikel ini. Artikel ini merupakan artikel yang menerapkan eksperimen yang dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana meningkatkan pengetahuan konsep matematika siswa melalui pendekatan konstruktivisme. Metode penelitian eksperimen memiliki 3 tahap penelitian, yaitu diantaranya yang pertama, tahapan persiapan.
Pada tahapan ini dilakukan observasi dan wawancara secara informal kepada peserta didik dan guru mengenai pembelajaran matematika yang berkaitan dengan materi, metode, dan bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang kedua, tahap penelitian. Pada tahap ini dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data, yaitu dilakukan pretest terhadap kelompok yang menjadi subjek penelitian. Yang ketiga adalah tahapan pengelolaan data, analisis dan interpretasi data. Dalam proses ini, hasil pretest atau protes peserta didik dari kelompok yang dikalkulasi dan dianalisis untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep matematika. Selanjutnya menjadi dasar penilaian akhir. Selanjutnya adalah bab pembahasan. Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dasar matematika pada siswa sekolah dasar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi pada kegiatan magang 1 yang telah saya lakukan, menunjukkan bahwa pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika pada siswa sekolah dasar. Hal ini dikarenakan pembelajaran berdasarkan pendekatan konstruktivisme terdapat 4 tahapan yang dapat dilakukan ketika pembelajaran matematika di kelas. Yang pertama pada tahapan tersebut adalah tahapan persepsi. Yang kedua adalah tahap eksplorasi. Yang ketiga tahap diskusi dan penjelasan konsep. Dan yang terakhir adalah tahap pengembangan dan pengaplikasian konsep. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan merupakan hasil konstruksi yang dilakukan manusia. Pengetahuan tidak dapat begitu saja diberikan dari seseorang kepada orang lain, tetapi orang yang menerima pengetahuan tersebut terlebih dahulu harus memproses dan menafsirkan sendiri. Dalam proses pembelajaran di sekolah pun, siswa tidak dapat begitu saja menerima pengetahuan jadi dari guru secara langsung, karena belajar bukanlah sesuatu yang dilakukan terhadap siswa, tetapi diperlukan keaktifan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri dengan cara memadukan pengetahuan dan keterampilan baru dengan memadukan pengetahuan dan keterampilan yang telah ada dalam dirinya melalui pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga pengetahuan yang didapatnya itu lebih bermakna dan selalu diingat. Proses pembelajaran banyak segi yang harus dicapai sebagai hasil belajar, yang meliputi pengetahuan dan pengalaman tentang konsep, kemampuan menerapkan konsep, kemampuan menarik kesimpulan serta menilai kesimpulan, serta menilai kemanfaatan suatu konsep, menyenangi dan merespon positif terhadap mata pelajaran matematika sebagai upaya untuk memperbaiki citra pelajaran matematika, maka guru perlu membaharui gaya pengajarannya. Pendekatan yang dipilih dan digunakan guru hendaknya merupakan pendekatan mengajar yang dapat mengarahkan dan membimbing siswa
senang terhadap pelajaran matematika, sehingga anggapan materi sebagai pelajaran yang sulit dipahami dapat berubah menjadi pelajaran yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Salah satu pendekatan mengajar yang dapat menarik minat siswa untuk belajar adalah pendekatan konstruktivisme. Melalui pendekatan konstruktivisme, siswa diajak untuk memasuki dunia matematika dengan cara yang menyenangkan, di mana siswa dapat beraktivitas dan terlibat secara penuh dalam memperoleh pengetahuannya ketika proses pembelajaran. Pembelajaran matematika berbasis konstruktivisme yang secara langsung dapat membuat siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa, meningkatkan penguasaan materi pembelajaran, dan dapat memahami konsep dasar matematika. Selanjutnya adalah yaitu saya akan menyimpulkan dari beberapa kesimpulan berdasarkan kajian teori dan pembahasan dari artikel yang telah saya susun. Berikut adalah kesimpulannya. Berdasarkan kajian teori dan pembahasan di dalam artikel yang telah saya susun, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan pemahaman konsep matematika siswa melalui pendekatan konstruktivisme dapat mempengaruhi peningkatan pemahaman konsep dasar matematika pada siswa sekolah dasar. Yang kedua, penerapan pembelajaran matematika berbasis konstruktivisme dapat meningkatkan keaktifan pada siswa. Pembelajaran matematika berbasis konstruktivisme yang secara langsung dapat membuat siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir pada siswa, meningkatkan penguasaan materi pembelajaran yang sedang berlangsung, dan dapat meningkatkan pemahaman teori atau konsep-konsep dasar matematika, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Itulah dari kesimpulan dari artikel yang telah saya susun. Berikutnya adalah daftar pustaka. Berikut disajikan gambar, yaitu berupa daftar pustaka, sumber dari pembuatan artikel yang telah saya susun. Berikut adalah daftar pustaka. Cukup sekian dari presentasi yang telah saya paparkan pada waktu ini. Bila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi, baik itu ucapan, tindakan, atau perilaku saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.